tidak mewah. Penyair tidak sedih karena ditinggalkan, juga tidak sakit karena akhirnya selalu dikalahkan. Penyair tidak menangis karena dikhianati, juga tidak pingsan karena mulutnya dibungkam. Penyair akan mati apabila kehilangan tenaga kata-kata atau kata-kata saktinya berubah menjadi prosa. Misalkan peperangan yang tak henti-hentinya, pembajakan, pesawat jatuh, banjir, atau gempa bumi, misalkan korupsi yang tak habis-habisnya di negeri ini, kerusuhan, penjarahan, perkosaan, dan semacamnya. Kita menunggu teman saya bergabung dulu di live Instagram saya untuk bahas satu buku yang menarik. Ini satu buku puisi. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas lebih rinci lagi tentang buku ini mengungkap tentang apa sih. Yang pasti ini penulisnya seperti yang sudah ada di flyer, yang sudah ada di pamflet. Ini salah satu buku karya Bang Acep Zamzam Nur. Beliau adalah salah satu penyair. Nanti teman-teman yang ingin tahu banyak soal buku ini, tetap stay tune di live Instagram saya dengan program Baku Bahas Buku. Sebentar ya, kita menunggu teman saya bergabung dulu. Masih saya hubungi. Halo Ajeng. Halo teman-temannya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, kabar baik ya? Alhamdulillah masih hidup dan belum corona, alhamdulillah, semoga enggak ya. Alhamdulillah ternyata tahun 2020 sudah mau berakhir dan kita tidak terasa secepat itu ya, karena memang banyak yang bilang tahun 2020 itu singkat sekali. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Halo Alif, sudah bergabung di siaran langsung saya. Nah, jadi terima kasih juga buat teman saya, rekan saya Ajeng yang di tengah kesibukannya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang reporter dari TVRI Gorontalo, alhamdulillah bisa menyempatkan waktu dan bersedia menjadi pengulas pertama untuk program yang saya gaungkan ini, program Baku, yaitu bahas buku. Jadi kita akan bahas buku apa ya malam ini? Oh ya, sudah ada di pamflet. Jadi malam ini teman-teman saya informasikan lagi, mungkin teman-teman belum sempat melihat pamfletnya, kita akan membahas buku yang judulnya Menjadi Penyair Lagi. Ini sebelum teman saya Ajeng membahas lebih banyak, bercerita lebih banyak soal buku ini, saya mengulik sedikit dulu ya, bisa ya? Saya kasih informasi sedikit tentang buku ini. Oke, jadi buku Menjadi Penyair Lagi ini ditulis oleh salah satu penyair yang juga beliau ini bisa dikatakan seorang seniman, seorang perupa, karena selain menulis puisi, beliau juga hobi dengan membuat satu lukisan-lukisan, dan itu keren-keren. Nah, jadi penulis buku ini yaitu Acep Zamzam Nur. Jadi beliau ini salah satu penyair terkenal milik Indonesia. Sedikit informasi juga, buku Menjadi Penyair Lagi ini tentu salah satu buku yang namanya, kalau penyair berarti tentu buku ini adalah buku puisi ya. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun berapa ya? Tahun 2017 ya, kalau tidak salah 2017. 2007 ya? 2007. Dan buku ini juga yang mengantarkan penulisnya, Bang Acep Zamzam Nur ini memenangi penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa untuk kategori puisi. Jadi hebat ya, luar biasa. Kalau mungkin buku ini tidak tebal-tebal amat, halamannya sekitar 116 halaman. Nanti untuk lebih banyaknya, kita mau dengar
Langsung nih dari Ajeng, kira-kira apa yang bisa di-share ke teman-teman di Instagram ini soal buku ini? Silakan, Jeng. Yang bisa di-share tentang buku ini, aku bingung ya mau mulai dari mana, karena kalau ditanya yang bisa di-share, banyak banget yang boleh di-share, apalagi untuk teman-teman yang suka baca puisi, aku rekomendasiin banget buku ini. Bukunya seperti yang Paman bilang, judulnya adalah Menjadi Penyair Lagi. Ya benar-benar dengan membaca puisi-puisi yang di dalam ini, kita kayak dipandu untuk ayo kita lahir kembali untuk jadi penyair lagi. Aku sebagai orang yang merasa belum penyair pun dan masih mati-mati menyala untuk apa ya, keinginan menulis itu, dengan buku ini aku merasa seperti selalu terlahirkan kembali, selalu merasa bahwa oke, saat aku merasa bukan penyair lagi, dengan membaca buku ini aku merasa kayak aku menjadi penyair lagi. Jadi secara tidak langsung buku ini semacam memberikan spirit buat kita ketika yang tadi mungkin teman-teman juga ada yang bermimpi ingin jadi seorang penulis puisi, menjadi seorang penyair, tapi mungkin dengan membaca buku ini yang mungkin tadinya sudah mengurungkan niatnya, barangkali dengan membaca buku ini apa ya, spirit itu muncul lagi. Ajeng sendiri baca buku ini tahun berapa sih? Karena kalau diterbitkan dia tahun cetakan pertamanya tahun 2007. Kalau Ajeng pertama baca 2007. buku ini tahun berapa? Pertama Pertama kali kali baca ya. buku ini. Pertama kali baca buku ini adalah ketika pertama kali juga Acep Jam-Jam ngasih aku buku ini. Waktu itu Acep Wah. Jam-Jam datang ke Gorontalo, diundang sama kantor bahasa Gorontalo. Terima kasih kantor bahasa. Jadi diundang sama kantor bahasa Gorontalo. Di situ kita ketemu. Nah, di situ juga saat ketemu Acep Jam-Jam, dia kenalin aku sama bukunya ini, buku yang baru beberapa tahun terbit. Jadi waktu ketemu itu tahun 2010, dan ini bukunya dikasih. Dari situ aku baca dari 2010, pertama kali baca. Dan kalau ditanya setelah pertama kali baca itu, terakhir kali baca itu kapan? Setiap tahun sih aku baca, setiap bulan aku baca, bahkan ini jadi buku favorit aku sejak tahun 2010. Kenapa favorit? Karena dari tahun 2010 itu, 2010 aku masih KKN, dan sampai saat ini buku ini masih menjadi buku favorit, buku yang selalu aku bawa kemanapun. Jadi buku ini sudah melalang buana dengan aku. Udah pergi kuliah bareng ke Makassar, udah pergi KKN bareng ke Malaysia, dan udah pergi jalan-jalan ke Thailand, dan sampai sekarang ini udah ada terus di tasnya aja setiap mau pergi liputan, mau ke daerah manapun. Buku ini selalu ada. Kenapa? Karena buku ini gimana ya, bahasa-bahasa yang di dalamnya itu, diksi-diksi yang dipilih oleh Acep Jam-Jam itu, menurut aku dia sangat menenangkan. Jadi kayak aku punya kebiasaan, biasanya ya kalau lagi stres atau lagi full pikirannya, biasanya aku ke pantai, terus duduk-duduk dengerin ombak. Rasanya damai banget. Nah, baca puisinya Acep Jam-Jam Nur itu kayak lagi dengerin ombak di pantai. Damai. Bahasanya, kata-kata pilihan diksinya itu damai. Tapi setelah kata-kata itu masuk ke dalam diri kita kayak lagi nelan ombak, Pak. Kita lagi nelan ombak, jadi ombak yang awalnya kita dengar damai, awalnya kita baca kata-katanya damai, setelah masuk ke dalam jiwa kita, itu ombak itu dia kayak mengaduk-ngaduk perasaan kita. Saking hebatnya bahasa-bahasa dan kata-kata dan diksi-diksi yang dipilih sama Acep Jam-Jam Nur di sini. Di sini juga aku setuju ya kalau ada orang-orang lain yang mengatakan bahwa Acep Jam-Jam Nur ini dia benar-benar menggunakan alam dan memasukkan alam itu ke dalam kata-katanya. Karena di sini kita bisa lihat luar biasa sekali Acep menjadikan alam ini sebagai alat yang digunakan dalam kata-kata di puisinya. Jadi alam itu ya tidak sekedar alam, tapi dia menyatu di dalam puisi dan menyatu dalam kata-kata cinta. Apalagi buku puisi Menjadi Penyair Lagi ini adalah buku puisi cinta. Jadi luar biasa sih dalam ya. Makanya aku suka banget sama buku ini. Buku yang tidak akan pernah saya pinjamkan kepada siapapun, walaupun teman dekat.
Mungkin Paman mau coba Termasuk saya. pinjam, saya nggak pinjam aja. Boleh, boleh. Oke, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu ya teman-teman. Ini banyak sekali yang ada, sudah beberapa yang bergabung. Ada Pak Agus Lahinta, terima kasih Pak sudah bergabung. Ada rekan kami juga, ada Septi, ini calon pengajar WIPA juga Paman, ya. aku nggak bisa dengar suaranya nih Paman, kenapa ya? Oh, Audionya nggak kayaknya bisa ya? agak Halo? bermasalah. Iya, mungkin jaringan. Sudah bisa? Halo, Jeng? Suaranya terlalu kecil, aku nggak bisa denger Paman nanya apa. Tapi untuk videonya bagus, audionya aku nggak bisa denger nih. Mungkin jaringan ya? Masih kurang jelas? Ajeng? Masih nggak bisa denger. Tapi aku ucapin selamat datang untuk yang udah bergabung di siaran langsung. Oh iya, bentar ya. Halo? Ajeng, bisa Masih dengar ada suara saya? kendala teknis. Hmm? Pak Aman Sudah, bisa sudah coba bisa. bicara lagi nggak? Halo, halo? Ajeng? Atau aku keluar aja dulu ya, aku gabung lagi ya. Oh iya, 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 baik, baik. Keluar aja dulu, nanti gabung lagi. Jadi teman-teman, ini ada sedikit, tapi teman-teman yang ada di live ini bisa dengar suara saya kan? Oke, sudah bisa terhubung kembali. Bisa dengar suara saya, Ajeng? Okay. Sangat Oke, jelas. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune di siaran langsung ini. Nah, jadi seperti yang Ajeng bilang tadi, bahwa memang Mhm. apa ya, ciri khas dari Bang Acep ini sendiri dari pemilihan diksinya itu yang memang luar biasa, yang artinya ketika dibaca itu apa ya, mengena sekali ke pembacanya sendiri. Nah, saya pun sering apa ya, sering mendengar bahwa Bang Acep sendiri ini karya-karyanya itu selalu identik dengan menggambarkan satu apa ya, satu alam, satu peristiwa alam ataupun satu keadaan alam. Itu kalau dari Ajeng sendiri bagaimana? Aku setuju sih kalau untuk yang itu karena banyak juga yang bilang bahwa Acep Jam-Jam ini dia adalah penyair yang sangat concern terhadap semesta dan juga sesama. Jadi dia menggabungkan antara bagaimana manusia dan juga alam yang ada di sekitarnya. Dia menjadikan itu dalam satu diksi yang kemudian jadi puisi. Jadi Acep Jam-Jam Nur ini pun kita bisa bayangkan bagaimana dia bisa mengungkapkan perasaan cintanya, dia bisa menggambarkan seorang wanita yang dia cintai, tapi dia menggunakan metafora-metafora alam yang ada di sekitarnya. Jadi itu akan menjadi apa ya, satu hal yang menurut aku nggak klise pengungkapannya, tapi malah jadi manis dan jadi sesuatu yang baru, tapi kita ngerti karena bahasanya tidak seberat itu. Gitu Pak Aman. Berarti memang sudah menjadi ciri khas dari Acep ini yang selalu apa ya, memetaforakan kalimat-kalimat dalam puisi ini yang selalu menggabungkan antara manusia dengan alam itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang, berarti bisa dikatakan Acep Jam-Jam Nur ini salah satu penyair yang favorit dari Ajeng sendiri, ya kan? Nah, di buku ini sendiri, kira-kira ada berapa puisi sih yang ada di dalam buku Bang Acep ini? Kalau ditanya berapa buku puisi, aku kalau sekarang aku agak lupa ya, tapi kalau nggak salah dia ada 38 puisi yang ada di dalam buku ini. Dan yang menariknya adalah puisi-puisi yang ada di dalam buku ini, katanya Acep, dia ditulis dalam 2 rentan waktu. Jadi kayak dibagi dalam 2 periode. Periode yang pertama itu adalah puisi yang dikumpulkan dari beberapa tahunnya yang belum pernah diterbitkan. Dan untuk yang kedua, grup yang kedua itu adalah puisi yang ditulis dalam 1 tahun sebelum penerbitan ini dilakukan. Jadi banyak puisi-puisi di sini yang ada rentan waktunya beberapa tahun, bukan ditulis dalam 1 tahun, dalam kurun 1 tahun dan dijadikan satu puisi, tidak. Ini ada beberapa tahun yang tergabung dalam sini. Jadi dari sini pun kita seperti diajak untuk melihat sebuah perjalanan manusia, sebuah perjalanan cinta dari seorang yang bernama Acep Jam-Jam Nur, dari dia mencintai seseorang yang bernama A atau bernama B, dan bagaimana rasa cinta itu tumbuh, bagaimana rasa cinta itu berkurang, bagaimana dia menjelaskan bahwa
oke, aku harus pergi, kita nggak bisa sama-sama lagi. Dan bagaimana kemudian Acep ini memulai cinta yang baru lagi dengan nama yang baru, dengan kisah yang baru, dan rasa cinta yang baru. Dari sini Pak Aman, aku bisa apa ya, bisa belajar, nggak belajar juga sih. Aku kayak berpikir bahwa semua orang akan mengalami itu, semua orang itu akan mencintai seseorang, dan mungkin akan kandas, akan berakhir, harus meninggalkan, tapi jangan takut, dia pasti akan memulai kembali perjalanan yang baru, orang yang baru, rasa cinta yang baru, dan kita tidak akan melupakan orang yang lain, tapi kita akan menumbuhkan perasaan yang mungkin lebih dari yang lain, sehingga kita bisa melupakan yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa memang puisi yang ada di dalam buku ini pun sebenarnya merupakan rekaman dari apa ya, dari perjalanan hidup Acep Perjalanan Jam-Jam Nur hidup, dalam rentang waktu yang benar. berbeda-beda, ya kan? Nah, satu juga yang mungkin bisa saya kasih tahu ke teman-teman yang bergabung malam ini, itu salah satu kelebihan ya kalau kita itu mencintai atau punya apa ya, bisa dicintai ataupun mencintai seorang penulis. Hebatnya itu bahwa kisah kita itu akan diabadikan dalam tulisan-tulisannya, ya itu mungkin itu yang sudah dilakukan oleh Acep itu sendiri, ya. Kemudian begini, kalau misalkan tadi kan Ajeng sudah berbicara tentang bahwa puisi itu juga yang ditulis oleh Bang Acep ini memang dilakukan dalam rentan waktu yang berbeda. Saya juga mungkin menyampaikan ke teman-teman yang ingin menjadi penulis bahwa di sini sebenarnya ada satu penegasan bahwa seorang Acep saja yang sudah apa ya, jam terbangnya tinggi, yang sudah uh, punya karya yang banyak, dia untuk menerbitkan satu buku saja itu dia memerlukan waktu yang sangat panjang untuk benar-benar memutuskan bahwa karya ini harus diterbitkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang ingin menjadi penulis, ya hargailah proses yang dihadapi oleh teman-teman. Oke, sebelum kita berbicara banyak lagi nih, semakin banyak yang bergabung. Ada Halo Eka, ada juga siapa lagi nih? Reski Dukalang. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin tanya-tanya lebih lanjut soal buku ini yang mungkin tidak terbahas, mungkin bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Jan, aku mau nanya lagi nih. Kira-kira dari 38, tadi kan Ajeng bilang ada sekitar 38 ya puisi yang ada di buku Bang Acep ini. Kira-kira ada tidak satu puisi yang menurut Ajeng itu paling memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, atau mungkin pada saat Ajeng baca itu mungkin ada penggalan-penggalan bait-baitnya atau kata-katanya yang sampai hari ini tidak bisa Ajeng lupakan. Ada tidak? Ada, kalau ditanya ada, kalau bisa, kalau disuruh memilih sih aku nggak bisa memilih ya, susah aku memilih, nggak mau aku memilih, semuanya terlalu punya keajaiban masing-masing ya menurut aku. Jadi setiap puisi itu dia ada cerita sendiri dan punya rasa sendiri, punya keajaiban tersendiri. Jadi kalau disuruh membandingkan, perbandingannya beda. Jadi kayak ditanya jagoan berhitung mana, orang ahli matematika atau ahli fisika. Jadi aku bingung, ada keahlian-keahlian sendiri. Setiap buku-bukunya, setiap puisi-puisinya seperti ini pun ada keajaiban-keajaibannya tersendiri. Jadi semuanya yang paling membekas mungkin seperti yang saya bilang tadi, bahwa buku ini sudah menemani kehidupan saya sejak tahun 2010. Jadi sebelumnya saya mau ceritakan dulu, saya punya kebiasaan yang agak aneh. Jadi waktu 2010 setelah memutuskan untuk kuliah di Makassar, yang awalnya saya berkecimpung di Man Model di salah satu SMA yang sangat dekat dengan sastra, terus masuk di dalam komunitas-komunitas sastra di bawah sering dibawa ke UNG yang banyak orang sastra, dan saya punya guru kesayangan yaitu guru sastra Indonesia juga. Terus tiba-tiba saya memutuskan untuk harus ke Makassar dan mengambil jurusan ilmu sosial dan ilmu politik yang tentu sangat jauh dari yang namanya sastra dan puisi apalagi. Nah, buku ini yang selalu membawa saya untuk kembali ke sesuatu yang saya senangi, yaitu puisi. Jadi seperti yang saya bilang, buku ini selalu menjadikan saya lahir kembali.
merasa lahir kembali sebagai penyair lagi. Nah, sedangkan ini ada dalam satu puisi yang judulnya Menjadi Penyair Lagi. Jadi saya punya kebiasaan aneh adalah dulu ketika saya merasa bahwa saya terlalu jauh dari dunia puisi dan saya merasa saya terlalu manusiawi. Manusiawi dalam arti kata bahwa saya jauh dari keajaiban-keajaiban puisi, saya jauh dari orang-orang yang mencintai puisi, dan saya tidak pernah lagi mendengar puisi di sekitar saya. Saat itu saya merasa jauh dan saya tidak pernah lagi mencoba untuk menulis puisi. Jadi kebiasaan aneh saya adalah saya mengurung diri di dalam kamar dan saya membaca puisi yang saya suka, dan puisi itu adalah semua puisi yang ada di dalam buku ini. Jadi saya akan mengurung diri di kamar, mengunci pintu, dan saya akan membaca puisi di atas tempat tidur. Puisi yang paling membekas kepada saya, yang selalu membawa saya kembali pulang ke hal yang sangat saya sukai, yaitu puisi, adalah salah satu puisi di sini yang dijadikan juga judul dalam buku ini adalah Menjadi Penyair Lagi. Nah, di situ dikatakan bahwa Melva, penyair itu tidak mati karena ditinggalkan atau tidak mati karena mungkin dikhianati, tapi penyair itu akan mati kalau dia kehilangan kata-katanya atau jika kata-katanya menjadi prosa. Itulah yang selalu membuat saya merasa terlahir kembali walaupun saya merasa kesepian dan merasa jauh dari dunia yang berkecimpung atau dunia hingar-bingar puisi. Puisi Acep Jam-Jam Nur yang berjudul Menjadi Penyair Lagi inilah yang selalu membawa saya kembali ke dunia puisi. Selain itu ada juga yang membekas, ada salah satu puisi yang berjudul Napas Gunung. Napas Gunung ini ada satu diksinya yang paling saya suka bahwa aku mengagumi bola matamu seperti satu-satunya laron seperti 1000 laron kepada satu-satunya nyala lampu. Ini juga menjadi seperti puisi pertahanan saya saat saya bergaul di dunia yang sangat hedon, yang sangat jauh dari Gorontalo yang serambi Madinah ini dengan bermacam-macam karakteristik dan pergaulan yang di sana sangat berbeda dengan pergaulan di Gorontalo. Puisi ini yang membentengi saya untuk tetap mengenakan hijab saya agar saya terinspirasi bahwa saya merasa sebagai tokoh utama yang ditulis di dalam puisi ini, Napas Gunung ini. Jadi inilah yang membuat saya merasa bahwa saya harus tetap mengenakan kerudung saya supaya saya tetap bisa merasa menjadi tokoh utama dalam menjadi si seseorang yang dipuja di dalam puisi ini. Agak aneh, tapi puisi ini yang membuat saya bertahan dan menemani saya sampai saat ini. Jadi itu ya, jadi memang bisa dikatakan di tengah kesibukan Ajeng Puene yang sekarang ini dengan dunianya yang justru jauh dari dunia penyair, ya kan, justru menjadi penyiar, tapi ketika baca buku Acep ini sendiri pun seakan-akan bisa spirit untuk menjadi seorang penyair itu tetap ada. Mungkin kalau bisa saya, ini kan Ajeng tadi sudah menyebutkan puisi Menjadi Penyair Lagi. Kalau kita request kamu baca puisi itu bisa nggak? Barangkali teman-teman pengen dengar seperti apa sih puisi yang judulnya Menjadi Penyair Lagi ini, apalagi kalau dibacakan langsung oleh Ajeng. Ya udah, Oke teman-teman, kita akan mendengarkan Ajeng baca puisi dari Bang Acep Jam-Jam Nur yang judulnya ini ya sama dengan judul bukunya, Menjadi Penyair Lagi. Sudah siap, Jeng? Sebenarnya aku ada rencana mau bacain satu puisi dalam acara yang Pak Aman bikin ini. Nggak punya rencana mau baca, tapi karena tadi udah di komen sama Acep Jam-Jam Nur, dan sebagai rasa terima kasih telah menuliskan satu buku puisi yang sangat luar biasa, yang bisa menemani perjuangan dan keanehan hidup saya sampai saat ini. Jadi ya udah, oke. Bung, apa ya judulnya ya, Menjadi Penyair Lagi. Oke. Sudah siap ya? Oke, kita dengarkan teman-teman.
Menjadi penyair lagi, Acep Jam-Jam Nur. Melva, di Karang Serta, kutemukan helai-helai rambutmu di lantai keramik yang licin. Aku selalu terkenang kepadamu. Setiap melihat iklan sabun, sampo, atau pasta gigi. Atau setiap menyaksikan penyanyi dangdut di televisi. Kini aku merasa sendirian di hotel ini dan merasa menjadi penyair lagi. Bau parfummu yang memabukkan tiba-tiba menyelinap lewat pintu kamar mandi dan menyerbuku bagaikan baris-baris puisi. Kau tahu, Melva, aku selalu gemetar oleh kata-kata. Sedang bau aneh dari tengkuk, leher, dan ketiakmu itu telah menjelma kata-kata juga. Kini aku sendirian di hotel ini dan merasa menjadi penyair lagi. Helai-helai rambutmu yang kecoklatan kuletakkan dengan hati-hati di atas meja bersama kertas, rokok, dan segelas kopi. Lalu kutulis puisi. Ketika kurasakan bibirmu masih tersimpan di mulutku. Ketika suaramu masih memenuhi telinga dan pikiranku, kutulis puisi sambil mengingat-ingat warna sepatu, celana dalam, kutang, serta ikat pinggangmu. Yang dulu kau tinggalkan di bawah ranjang sebagai ucapan selamat tinggal. Tidak, Melva. Penyair tidak sedih karena ditinggalkan. Juga tidak sakit karena akhirnya selalu dikalahkan. Penyair tidak menangis karena dikhianati, juga tidak pingsan karena mulutnya dibungkam. Penyair akan mati apabila kehilangan tenaga kata-kata atau kata-kata saktinya berubah menjadi prosa. Misalkan peperangan yang tak henti-hentinya, pembajakan, pesawat jatuh, banjir, atau gempa bumi, misalkan korupsi yang tak habis-habisnya di negeri ini, kerusuhan, penjarahan, perkosaan, dan semacamnya. Aku sendirian lagi di sini. Dan merasa menjadi penyair lagi. Luar biasa. Jadi beruntung sekali ya gadis yang bernama Melva itu sendiri yang dijadikan objek dari karyanya Acep ini ya. Di situ saya ada satu sebenarnya dari sekian diksi yang digunakan yang begitu luar biasa. Ada kata yang harus digarisbawahi yang tadi sudah disebutkan oleh Ajeng. Sebenarnya penyair itu tidak akan mati ketika dia dicampakkan, diapakan, tapi penyair itu akan mati jika dia kehilangan kata-katanya atau ketika puisinya menjadi sebuah prosa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang sudah digambarkan. Nah, sekarang kalau tadi Ajeng kan dari awal sudah banyak mempromosikan, mengungkap kelebihan-kelebihan. Kira-kira kalau dari Ajeng sendiri ada tidak satu kekurangan dari buku ini yang mungkin ketika dibaca dan itu Ajeng rasa masih kurang ada di dalam buku ini? Ada tidak? Kekurangan dalam buku Acep Jam-Jam Nur. Aku sulit sih mau menemukan. Oh, ada satu kekurangannya. Aku baru ingat. Ini kekurangannya dalam buku ini, serius ya, kalau Bang Acep bisa ada gabung nggak atau nggak gabung. Tapi untuk teman-teman yang mau baca buku ini, satu kekurangan dalam buku ini, dan harus kalian ingat adalah kekurangannya puisinya terlalu sedikit. Maunya lebih banyak lagi. Saking kekurangan dalam buku ini. Jadi saking kerennya kita itu kayak mencicip makanan yang masih ketika sudah menghabiskan satu makanan di piring itu apa ya merasa belum cukup, belum kenyang dengan puisi yang bahkan mau dibacakan kapanpun tetap rasanya masih sama. Oke. Satu lagi nih ya, aku mau nanya soal kira-kira hal apa yang bisa merekomendasikan? Mungkin Ajeng bisa merekomendasikan buat teman-teman yang ingin mencari tahu tentang buku ini. Kira-kira ada hal apa sih yang bisa direkomendasikan oleh Ajeng soal buku ini?
hal yang bisa saya rekomendasikan tentang buku ini adalah kalau kalian ingin mencari salah satu buku puisi cinta, sepertinya kalian perlu dan wajib untuk melihat buku Acap Jam Nur ini dulu. Karena kenapa buku ini menurut saya adalah puisi cinta yang bahasanya tidak berat seperti yang saya analogikan tadi, bahwa membaca kata-kata Acap Jam Nur ini seperti sedang mendengar ombak di sore hari yang sangat mendamaikan. Namun, saat setelah kalian membacanya dan kata-kata itu masuk ke dalam diri kalian, ombak itu yang akan meluluhlantakkan hati kalian, dan kalian akan merasa bahwa puisi ini diciptakan untuk saya, atau saya berada di dalam puisi ini. Jadi kita melihat perjalanannya Acap Jam Nur ini, kita merasa bahwa itu adalah perjalanan kita sendiri. Dan dari kata-katanya itu, kita bisa mengambil pelajaran yang kata-kata seperti kata-kata bijak yang bisa menguatkan diri kita dan bisa menguatkan hal-hal berat yang sedang terjadi dalam hidup kita. Itu yang sudah saya rasakan sejauh ini. Saat saya merasa lagi down, atau mungkin saya merasa ingin mendapatkan sebuah motivasi setelah jatuh cinta dan tidak jatuh cinta lagi, buku puisi ini adalah teman terbaik, adalah puisi-puisi terbaik yang bisa menemani Anda, baik Anda sedang jatuh cinta dan Anda sudah tidak jatuh cinta lagi. Nah, jadi itu ya teman-teman yang ingin menanyakan apa spesialnya dari buku Acep Jam Nur ini. Jadi kalau teman-teman, apalagi kan ini kayaknya yang hadir malam ini rata-rata adalah anak-anak muda, yang artinya perasaan cinta itu masih apa ya, masih selalu hadir di setiap saat, ya kan? Nah, jadi Ajeng merekomendasikan buat teman-teman yang memang butuh bacaan puisi yang memang lebih ke genre percintaan, yang artinya yang ketika dibaca bahasanya enak, kemudian bisa menyatu dengan pembaca. Nah, Ajeng merekomendasikan satu buku dari Acep Jam Nur ini. Semoga mungkin ini buku ini masih bisa ditemukan di ini ya. Barangkali kalau memang buku ini pun sudah misalkan sudah lama diterbitkan, mungkin sudah cetakannya mungkin sudah dicetak kembali, mungkin dengan sampul yang berbeda lagi. Mungkin bisa diperlihatkan lagi, Jeng, bukunya yang tadi. Ini mungkin cetakan pertama kan? Ini nah, jadi dengan gambar yang seperti ini pun sebenarnya tadi saya sudah sentil bahwa memang Bang Acep ini juga selain dia seorang penyair, beliau juga adalah seorang perupa yang sangat senang dengan karya-karya seni. Jadi tidak perlu ditanya lagi kenapa bisa bukunya yang seperti itu juga dengan sampulnya yang luar biasa ini. Jadi buat teman-teman yang butuh rekomendasi bacaan pelipur lara, atau mungkin teman-teman lagi jatuh cinta yang ingin membaca juga puisi cinta, ataupun teman-teman yang sedang tidak lagi jatuh cinta, ini disarankan oleh Ajeng juga membaca puisi ini. Dan yang lebih spesial lagi adalah teman-teman yang ingin menjadi penyair, yang bermimpi menjadi penyair, kemudian niat itu mungkin kandas atau diurungkan karena sesuatu dan lain hal, mungkin dengan membaca puisi ini yang dengan judulnya Menjadi Penyair Lagi, mungkin teman-teman bisa mendapatkan spirit untuk bisa lahir kembali menjadi seorang penyair. Iya benar Pak Aman. Ada hal yang menarik yang pernah saya baca tentang Acep Jam di salah satu media online. Di situ menuliskan bahwa Acep Jam ini pernah berkata bahwa untuk menjadi penyair itu bukanlah seseorang yang selalu menerbitkan buku dan diterbitkan di berbagai media, selalu diterbitkan di media, tapi menjadi penyair itu adalah takdir. Dan untuk itu, kalian tidak perlu susah-susah untuk mengatakan kepada semua orang, mencari pengakuan bahwa aku adalah penyair. Tidak, penyair itu seperti menjadi seorang kiai, di mana untuk menjadi seorang kiai bukanlah kita sendiri yang mengaku bahwa aku adalah kiai dan kalian harus memanggil aku kiai, tidak. Tapi orang-orang di sekitar kita lah yang melihat bahwa kita adalah orang yang pantas untuk menjadi kiai dan mereka akan memanggil kita sebagai kiai. Begitu juga menjadi penyair. Biarkan orang-orang yang melihat, tidak usah kita memaksa mereka bahwa
kita adalah penyair, kalian harus mengakui itu. Tidak usah, bahwa biarkan mereka yang menentukan bahwa kita adalah penyair, biarkan mereka yang menyadari bahwa kita adalah penyair, karena penyair adalah takdir. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi Ajeng menegaskan bahwa dia mengutip satu ucapan dari Bang Acep ya, bahwa tidak perlu kita menobatkan diri kita sebagai seorang penyair. Biarkan orang yang akan melihat dan memberikan gelar kepada kita bahwa kita adalah seorang penyair. Nah, tentu penyair itu adalah takdir ya. Benar aja ya, penyair itu adalah takdir. Jadi tidak perlu kita harus mati-matian membuktikan ke orang bahwa kita ini dengan mungkin, karena memang seperti yang kita lihat tadi banyak sekali dengan adanya media sosial ini, banyak orang mungkin tulisan-tulisan orang yang mulai diupload atau diunggah di media sosial yang mungkin tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan pengakuan itu, gelar penyair. Nah, ada lagi Jeng yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin perlu ditambahkan lagi? Sejauh ini kayaknya aku udah sampaikan semuanya ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih spesifik bisa kali ya. Teman-teman barangkali ada yang ingin menanyakan soal buku ini dari Acep Jam Nur. Mungkin silakan bisa ditanyakan ke Ajeng. Kita mungkin masih punya beberapa menit lagi. Ini sudah mendekati, sudah terasa ya, sudah mendekati 1 jam kita ngobrol-ngobrol soal buku Acep Jam Nur ini. Oh ya, 1 Jeng, aku mau tanya. Apakah ada buku lain yang karya Acep juga yang selain buku ini yang sudah pernah Ajeng baca? Kalau karya lain sih dalam bentuk buku belum. Ini buku satu-satunya milik Acep yang aku punya. Dan kalau puisi-puisinya yang lain aku pernah baca, tapi melalui internet, melalui Google. Sedangkan buku sendiri sih kayaknya ini buku pertama dan satu-satunya milik Acep. Karena gimana ya, untuk ditanya move on ke buku lain, aku orangnya susah move on, Pak ya. Kalau udah ada satu ya ngapain lagi gitu loh. Ini aja aku nggak bisa habis gitu. Jadi ibarat makanan, buku ini tidak pernah habis ya, tidak pernah habis, mau dibawa ke mana saja selalu menjadi makanan paling spesial buat Ajeng. Apalagi sudah tadi teman-teman mungkin yang baru bergabung yang tidak sempat mendengarkan bahwa buku ini sudah dibawa berkelana kemana-mana oleh Ajeng, sudah pergi ke Malaysia, sudah dibawa pada saat dia kuliah di Makassar dan lain-lain. Nah, jadi kalau memang tidak ada hal yang perlu ditambahkan lagi, jadi saya juga ingin menyampaikan ke teman-teman, seolah program Baku, bahas buku ini, kita akan bertemu lagi di malam Senin. Jadi saya sendiri insya Allah akan membuat program ini sepekan 2 kali di setiap hari Kamis malam dan Minggu malam. Jadi kalau ada teman-teman yang sempat bergabung di siaran langsung Instagram saya ini dan bersedia menjadi pengulas, silakan. Mau dari Gorontalo, mau dari luar Gorontalo, silakan. Buku apapun kita siap bahas di sini. Ya, jadi kita ngobrolnya santai saja soal apapun yang ingin teman-teman share tentang buku yang teman-teman sudah ulas. Oke, mungkin kalau tidak ada teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin menanyakan perihal buku ini, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung. Insya Allah kita bertemu lagi di live selanjutnya di malam Senin. Nantikan lagi siapa kira-kira yang akan menjadi pengulas dan buku apa yang akan diulas, nanti ikuti terus Instagram saya. Oh ya, sebelum itu kita mungkin teman-teman mau kepoin Instagram dari Ajeng, silakan Ajeng. Nama Instagramnya apa? Ajeng mau ada. Tapi kalau mau kepo ya nggak usah aja, soalnya nggak ada apa-apa di dalamnya. Oh iya, Oke, kalau mau kepo mending ke channel YouTube Ellipsis Channel aja. Oh ya, mau betul. Banyak yang bisa dikepoin di situ. Oke, jadi promosi juga ya Ajeng ini. Ajeng sebenarnya Ajeng dengan saya sih, kita ini punya satu channel YouTube, yaitu Ellipsis Channel, yang cuma memang akhir-akhir ini kita belum bisa, masih belum intens mengunggah
konten karena memang Ajeng sendiri masih sibuk dengan aktivitasnya yang masih padat-padatnya dengan menjadi seorang reporter, dan saya juga yang masih banyak kegiatan di dunia kampus. Tapi alhamdulillah dengan ada program ini, saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ajeng sudah bersedia menjadi seorang pengulas pertama di program ini. Nah, Sama-sama. jadi teman-teman, buat teman-teman, sekali lagi buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan. Saya buka sebebas-bebasnya, mau mahasiswa, mau siswa, mau pekerja kantoran, mau dia seorang penyiar, mau dia seorang teknisi, apapun profesi teman-teman yang ingin berbagi soal tulisan, silakan bisa hubungi saya, bisa DM saya, nanti insya Allah kita buatkan jadwal, nanti teman-teman bisa bebas untuk menentukan buku apa yang akan diulas oleh teman-teman. Oke, terima kasih ya, Jeng. Sehat selalu, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Sampai bertemu lagi Amin. di live Instagram berikutnya di malam Senin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.